Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tema pada hari ini adalah tema khusus wanita, begitu ya. Jadi nanti juga dibahas lebih mendalam oleh dokter yang sangat pakar dan juga dokter Diah. Tentu harus ditelaah oleh dokter wanita. Baik, saya akan share screen materi presentasi saya. Ya, jadi pada kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul pendekatan diagnosis dan tata laksana terkini. Jadi pasien dengan sindrom ovarium polikistik biasanya hadir di kita semua atau dokter, bisa ke siapa saja dengan keluhan tadi haidnya tidak teratur. Karena sebagian besar usia reproduksi datang dengan haid tidak teratur, haidnya jarang, atau bisa lebih cepat, atau bisa 6 bulan sekali baru haid, atau bahkan haidnya banyak, lama begitu ya. Bisa juga pasien-pasien tersebut datang ke kita dengan tanda-tanda hiperandrogen, androgenisme seperti acne atau hirsutism, atau datang yang cukup sering datang ke saya adalah kalau minta dibantu karena kesulitan untuk hamil begitu ya. Ini adalah keluhan-keluhan yang paling sering kita jumpai di praktek klinik sehari-hari. Untuk menegakkan diagnosis tidak lagi sesulit pada waktu kami mahasiswa, begitu sulit sekali untuk menegakkan karena segala macam menggunakan parameter laboratorik yang canggih-canggih. Sebenarnya dicoba disederhanakan. Yang paling sering dipergunakan saat ini, walaupun ada beberapa organisasi, yaitu adalah kriteria yang dipergunakan oleh para ahli pada saat mereka berkumpul di Rotterdam tahun 2003. Yaitu ada 3 variabel penting jika dijumpai adanya hiperandrogenisme atau ada tanda-tanda gangguan ovulasi, biasanya ditandai dengan tadi gangguan haid. Dan pada saat diperiksa dengan ultrasonografi akan dijumpai gambaran ovarium polikistik, yaitu adanya gambaran folikel yang tidak berkembang menjadi folikel antral, dan itu terletak eksentrik di tepi begitu, dan di stromanya lebih dominan. Cukup 2 dari 3 saja, itu kemungkinan pasien kita adalah menderita sindrom ovarium polikistik. Nah, sejak tahun 2003 ini disepakati bersama karena ini akan mempermudah kita menegakkan diagnosis, mempermudah mengumpulkan data, dan mempermudah untuk membuat penelitian bersama. Namun diagnosis sindrom itu harus juga kita menganalisis, mengkaji apakah juga adanya hiperandrogenisme misalkan disebabkan oleh faktor lain. Misalnya oleh karena adanya tumor yang menghasilkan androgen, atau ada Cushing syndrome gitu ya, atau gangguan ovulasinya disebabkan oleh karena hiperprolaktinemia atau adanya gangguan pada fungsi tiroid. Dan ini semua harus disingkirkan, dan jika itu semua tidak ada, maka kita nyatakan adalah jika ditemukan 2 dari 3 gejala tadi, itu sudah masuk ke dalam diagnosis sindrom ovarium polikistik. Ada kriteria lain pada tahun 2009, dia mengutamakan harus ada hiperandrogen, tapi ternyata di Indonesia gejala hiperandrogenisme tidak semuanya hadir, justru malah sebagian besar tidak ada gejala hiperandrogenisme. Diagnosis 2003 dikembangkan pada tahun 2018 dengan menambahkan subfenotype. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok dengan fenotype khusus, tapi tetap prinsipnya adalah 2 dari 3 gejala yang ada. Ya, seperti ini contohnya, gambaran ovarium polikistik ya. Folikelnya itu lebih dari 12, terletak eksentrik, dan diameternya tidak pernah lebih dari 9 mm, kecil. Orang bilang dulu folikelnya mengalami atresia, tapi tidak. Dia resting follicle. Jadi folikel tetap ada di sana, dengan kita bisa lihat stromanya dominan. Dan karena folikelnya terus berkembang, kalau sudah kronis, volumenya akan semakin besar, lebih dari 10 cm3.
Gejala tadi yang disebutkan itu tentu untuk ada kelompok-kelompok wanita usia reproduksi yang setelah melewati masa menarche 3 tahun. Jangan kita pakai untuk remaja-remaja yang menarche baru kurang lebih 1-3 tahun, karena itu akan menjadi tidak sesuai. Jadi kalau siklus haid tadi yang jarang atau lebih sering kurang dari 31 dan cuma sedikit tidak sampai 8 siklus dalam 1 tahun, itu kemungkinan itu adalah gangguan sindrom polikistik pada usia pada usia reproduksi, ya. Jadi ya, ini ada kasus, ini kasusnya disampaikan oleh Dokter Diah. Jadi kita lihat ya, jadi obes cukup besar dengan indeks massa tubuh 48 dengan lingkar perut 115, lingkar pinggul, ada akontus nigricans, ada pertumbuhan rambut-rambut yang abnormal yang spesifik dari pria, ini akontus nigricans ya. Jadi rambutnya ada di sini, ini khas untuk pria sebenarnya, dan ini juga banyak sekali. Jadi di hirsutism, jadi kalau skornya itu kan lebih pasti lebih dari 8. Pada saat di USG, jadi dia keluarnya di infertilitas, ingin hamil. Jadi terlihat sesuai. Dan kalau kita lihat hampir besar, jadi volume-nya pasti lebih dari 10 cm kubik, kadar testosteronnya tinggi. Nah, kalau dilihat kadar gula darahnya dalam puasa dan 2 jam setelah puasa, kita lihat normal dengan testosteron tinggi. Coba kalau diperhatikan ya, bahwa insulin puasanya tinggi sekali, dengan HOMA-IR-nya juga sangat tinggi, dengan kadar DHEAS-nya yang normal, kadar progesteronnya sangat rendah, dan rasio atau nisbah LH per FSH itu sudah lebih dari 1,5 atau lebih dari 2, kadar prolaktin normal, kadar TSH normal. Jadi kita bisa lihat bahwa terdapat kadar insulin yang tinggi, gitu ya, walaupun dengan testosteron yang tinggi, gitu ya, kadar progesteron rendah dengan LH FSH lebih tinggi, gitu ya, jadi HOMA-IR tinggi. Jadi ini kemungkinan pasien dengan resistensi insulin. Kalau lihat ini masuk kriteria sindrom ovarian polikistik 2 dari 3 ya. Jadi gangguan haid, gangguan ovulasi, gitu, gambaran ovarian polikistik dengan testosteron tinggi, baik klinis maupun biokimiawi, ini hiperandrogenisme. Saya akan cerita sedikit bahwa mengapa sindrom ovarian polikistik ini terjadi. Kalau pasien tadi terutama akibat tadi adanya penurunan sensitivitas insulin akibat terjadinya akumulasi lemak, terutama lemak visceral, sehingga terjadi yang disebut dengan resistensi insulin. Nanti Dokter Diah akan menyampaikan. Jadi kalau seperti pegulat sumo itu, dia berat badannya bisa lebih, tapi pada saat dia masih aktif jadi pegulat sumo, kejadian resistensi insulinnya sangat rendah, gitu ya, karena memang fatnya itu tidak berakumulasi di visceral atau di perikardial atau tidak di perirenal atau tidak di perihepatik, tapi kemungkinan berada di subkutis. Itu tidak memicu reaksi inflamasi, yaitu tidak memicu timbulnya chronic rheumatic inflammation, dan itu tentu kadar insulin normal. Tapi kalau dia sudah selesai pensiun, dia tetap obes, obesitas itu akan terjadi penimbunan di visceral. Jadi itu pengaruhnya. Jadi ada inflamasi, chronic low-grade inflammation, penurunan sensitivitas insulin yang meningkat, dengan kadar gula darahnya bisa tetap dikontrol oleh insulin yang ada, tapi insulin yang tinggi. Nah, insulin yang tinggi itu yang kemudian berdampak bisa ke sentral, jadi menyebabkan LH rasio FSH lebih tinggi, ya. Sehingga kalau lebih tinggi maka androgennya lebih tinggi. Androgen bisa memicu lemak, gitu ya. Dan ini menyebabkan gangguan ovulasi. Ya, jadi insulin yang ada di dalam sirkulasi insulin bebas itu yang akan mengganggu. Insulin yang bebas tadi berpengaruh terhadap liver sehingga menurunkan produksi seks hormon atau steroid hormon binding globulin, dan juga menurunkan insulin like growth factor binding protein 1, sehingga insulin faktor 1-nya meningkat, sehingga menyebabkan singkat kata di pasien kita akan terlihat hiperandrogenisme, ya, adanya gangguan ovulasi, dan kalau dilihat pada USG adanya gambaran ovarium polikistik.
Ya tentu kita harus perhatikan kemungkinan adanya kelainan-kelainan juga pada suprarenal. Tapi sangat jarang sindrom ovari polikistik dipengaruhi oleh produksi androgen dari kelenjar suprarenal. Ya, ini adalah faktor-faktor utama dari sindrom ovari polikistik. Saya menambahkan satu lagi yang disebut dengan dysbiosis of gut microbiota, terjadi perubahan pola koloni kuman. Ya, dari yang disebut dari kolik kuman yang sehat, yang baik menjadi kuman-kuman patogen yang kemudian akan memicu timbulnya chronic low-grade inflammation karena terjadi leaky gut. Jadi ini adalah tata laksana yang diajukan oleh organisasi kami. Jadi guideline internasional untuk pasien yang ingin hamil. Yang pertama adalah bukan pemberian obat-obat penyubur. Pertama adalah lifestyle modification. Apapun juga, baik langsing, terutama yang obes, harus ditangani obesitasnya, ditangani resistensi insulinnya, begitu ya, diperbaiki. Nah itu biasanya akan tercapai keberhasilan. Kalau itu sudah terkontrol tetapi masih belum hamil, baru masuk ke tata laksana infertilitas farmakologis. Tadi non farmakologis, jadi nir farmakologis lini pertama, kemudian masuk ke dalam tata laksana farmakologis lini kedua. Bukan bayi tabung. Kalau ini sulit baru berpindah ke arah bisa di laparoscopic ovarian drilling kalau dianggap bahwa dinding ovari rambut tebal, atau langsung program bayi tabung. Ya, ini kan pertumbuhan rambut ya. Pertumbuhan rambut tadi kita lihat. Jadi itu rambut yang sudah sampai terminal kayak tadi tebal-tebal gitu, itu pengaruh androgennya sangat kuat sekali. Jadi ada dua hormon yang kalau kita lihat cuma sedikit mengingatkan bahwa di tingkat sel itu yang berpengaruh adalah bukan lagi testosteron yang di dalam sirkulasi, walaupun testosteron itu bisa berperan terhadap diferensiasi dan merubah dari rambut yang lembut-lembut ke velus ke terminal hair, tetapi terutama yang berperan adalah hasil metabolit setelah dengan enzim alfa reduktase ya. 5 alfa reduktase ini yang akan tadi merubah testosteron atau androstendion menjadi dehidrotestosteron. Nah, ini di dalam tingkat seluler dia akan berperan. Tadi kulitnya berminyak, rambut-rambutnya menjadi besar dan kaku, dan kemudian memanjang ya. Nah, ini pengaruhnya. Jadi kita tidak harus berhati-hati karena itu kemungkinan terjadinya di perifer. Sehingga kalau kita ukur kadar testosteron normal, tapi kenapa ada gambaran hirsutism, kemudian problemnya ada di tingkat seluler, di perifer. Ya, ini saya akan tambahkan sedikit bahwa testosteron di dalam sirkulasi itu yang bekerja menjadi tadi hirsutism, berpengaruh terhadap gangguan ovulasi, itu sebenarnya yang bebas ya, free testosteron. Itu yang memiliki aktivitas biologis ya. Sehingga kalau tadi akibat insulin yang tinggi sehingga steroid hormon binding globulinnya itu rendah, maka otomatis testosteron bebasnya akan meningkat. Jadi ada penelitiannya pada perempuan berbedanya cukup rendah. Jadi kalau dia terbebas 1% saja dibandingkan yang normal, itu sudah bisa memicu timbulnya gejala hirsutism. Jadi ini betapa pentingnya untuk mengikat testosteron supaya tidak bebas. Dia akan terikat terutama pada globulin. Yang kedua adalah terikat pada albumin. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang perlu kita akan perhatikan. Bagaimana pengalaman kami di RSM, dan kami sudah publikasi, yaitu memang berbeda tadi dengan pasien yang disampaikan oleh dokter Diah ke saya. Pasien-pasien kami rata-rata langsing-langsing, BMI-nya rendah, 22, 23 begitu ya. Nah, dan ini PCOS semua. Ya, kita bisa lihat kadar vitamin D mereka rendah, asupan serat mereka rendah, dan yang menarik adalah ringgal pinggang, jadi waist circumference-nya itu rata-rata lebih dari 80 dengan paparan sinar matahari yang sangat sedikit. Dan juga dia terekspos loh dengan perokok. Yes, jadi dia perokok pasif. Kita bisa lihat ini ada saya belum cuma mengkaji, ini adalah data yang didapat. Pada asupannya ternyata di definisi vitamin D
dan sedikit niacin, tapi setelah saya melakukan analisis multivariat ternyata defisit vitamin D, kekurangan vitamin D, ya vitamin D-nya juga rendah, dan asupan fiber serat, jadi seratnya sangat rendah, kurang dari 10 gram per hari, itu menjadi faktor yang sering kita jumpai pada pasien-pasien PCOS yang langsing. Dan obes tentu kejadian ini akan lebih banyak lagi. Penelitian kami terakhir ya adalah mereka asupan polyunsaturated fatty acid-nya atau omega 3-nya rendah begitu ya, baik pada yang lean maupun yang obes. Jadi ada juga masalah asupan diet begitu ya. Jadi ini juga penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya asupan serat ya 20 gram per hari, karena ini juga berkaitan dengan kadar HOMA-IR. Semakin rendah asupan seratnya, HOMA-IR-nya semakin tinggi. Dan tadi pentingnya serat itu adalah untuk mempertahankan supaya mikroba-mikroba di dalam usus itu tidak berkembang menjadi yang patogen seperti Streptococcus E. coli. Karena itu akan kemudian menyebabkan jadi metabolitnya itu akan berubah jadi menimbulkan LPS. Jadi akan memicu, semua akan memicu dari jadinya perubahan lemak karena lemak coklat, inflamasi pada ovarium, begitu akan meningkat resistensi insulin. Jadi sensitivitas insulin di otot juga menurun. Nah, ini pentingnya tetap menjaga, jadi dihindari terjadinya dysbiosis of gut microbiota. Jadi itu saat ini pentingnya probiotik dan prebiotik. Ada informasi ini yang juga kami jumpai dan pada pasien tadi kemungkinan terjadi karena keluhannya terjadi pada saat remaja. Itu kemungkinan terjadi perubahan paparannya adalah intrauterin. Jadi kalau ada wanita PCOS, dia belum sembuh PCOS-nya, kadar AMH-nya masih tinggi, kadar LH-nya masih tinggi, gitu ya. Kemudian hamil. Nah, ternyata AMH yang tinggi itu bisa menghambat enzim aromatase di plasenta, sehingga androgennya tidak bisa berubah menjadi estrogen, dan itu ternyata paparan androgen intrauterin akan menyebabkan reprogramming dari jaringan otak, jaringan GnRH di hipotalamus, terutama di nucleus infundibularis. Jadi menyebabkan tonusnya lebih tinggi, cenderung menghasilkan LH. Itu pada janin perempuan. Jadi laki-laki juga ada, tetapi tentu tidak akan diskusikan di hari ini. Jadi pada janin dan perempuan, dia karena paparan androgen, dia akan berisiko mengalami obesitas. Jadi pada bayi yang akan lahir, atau justru kebaliknya dia akan mengalami gangguan pertumbuhan, atau kalau sudah besar bisa obesitas pada remaja dan bisa timbul semua tadi hiperandrogenisme, resistensi insulin. Sebenarnya penyebabnya adalah dari selama paparan androgen intrauterin. Ya, ini saya menyatakan pentingnya tadi sedikit saya ulang. Jadi ada resistensi pada hepar juga bisa terjadi, resistensi insulin pada hepar juga menyebabkan terjadinya penurunan SHBG, dan kalau ada systemic insulin resistant akibat reaksi inflamasi derajat rendah tadi, dia berpengaruh juga terhadap penurunan SHBG. Jadi SHBG ini sangat penting sekali. Kita harus tingkatkan bagaimana pun caranya untuk mengikat androgen, ya, melalui perbaiki insulinnya atau bagaimana caranya untuk memperbaiki beberapa simptom, dan itu bisa menolong tadi memotong lingkaran setannya. Ini adalah beberapa anjurannya, tentunya kurangi kalori. Kalau ibu yang dari pasien kita yang gemuk itu 500 kalori sampai 750 kilokalori per hari. Ya, jadi ya totalnya sekitar 1.200 sampai 1.500, dan diharapkan mungkin olahraganya sekitar kalau yang mau aktivitasnya rendah itu bisa 1 jam, ya 4 kali 1 jam. Tetapi kalau mau itu 40 menit, dia harus itu ya, harus olahraganya yang lebih vigorous, lebih ada angkat beban gitu, lebih lari cepat begitu ya, bersepeda cepat, dan jangan lupa tadi angkat beban untuk penguatan otot. Ini sangat baik sekali untuk menurunkan berat badan. Kenapa? Karena penurunan berat badan kurang lebih
5-7%, oke lah sampai 10%, publikasinya ada banyak, yaitu akan mengembalikan ovulasi tanpa diobatin apa-apa. Dari 75% populasi akan kembali berovulasi, androgen menurun, bahkan 60%-nya bisa hamil. Jadi juga jangan lupa lifestyle modification, asupan lemak, asupan magnesium, kecukupan vitamin D, dari vitamin B6, PUVA itu juga sangat penting untuk memperbaiki, jadi menurunkan insulin dan juga terutama untuk inflamasi derajat rendahnya. Izin Prof, tinggal 1 menit lagi. Baik, sudah hampir selesai. Jadi pentingnya tadi sedikit saja. Jadi ini mungkin bisa saya rangkum sedikit. Jadi ini tadi lifestyle modification, yang juga weight reduction, exercise, low calorie, high fiber diet, dan tadi baru pengobatan-pengobatan berikutnya seperti metformin, gitu ya, seperti ada laser atau pil KB itu sebenarnya diberikan setelah itu kalau itu semua tidak berhasil atau pengobatan infertilitasnya. Jadi saya sudah sampaikan ini bagaimana bekerjanya. Jadi saya simpulkan, jadi sindrom ovarian polikistik adalah kelainan endokrinopati yang paling banyak yang kita jumpai pada wanita usia reproduksi. Kita bisa menjumpai 2 grup, jadi grup yang non-obese itu sekitar 40%, Indonesia lebih banyak, dan obese itu yang klasik ya, itu bisa sekitar 70%. Jadi ada 2 dari 3 gejala, dan terapi non-farmakologis utama adalah modifikasi gaya hidup dan terapi medikamentosa, terutama kalau tadi itu gagal, dan untuk mengatasi permasalahan infertilitas, pendarahan uterus yang abnormal, acne, hirsutism, dan yang saya tekankan sekali lagi, sebenarnya menurunkan berat badan 5-7% saja pada wanita-wanita yang obes, itu akan memperbaiki ovulasi 75% dan kehamilan 60%. Selesai demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andon untuk pemaparannya yang sangat komprehensif. Sebenarnya topik yang saya sampaikan juga sudah banyak yang disampaikan oleh Prof. Andon, tapi karena saya bertugas, Prof, saya izin tetap menyampaikan topik yang ditugaskan panitia pada saya, Prof. Baik, para guru besar, senior, teman sejawat sekalian, izinkan untuk topik kedua akan saya bawakan. Saya akan mendapat tugas dari panitia untuk membawakan topik mengenai manajemen resistensi insulin pada pasien dengan PCOS. Baik, jadi tadi Prof. Andon sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif mengenai pendekatan diagnosis dan juga sebagian besar tata laksana. Nah, ini memang salah satu fenotipe yang mengiringi PCOS ini, selain tadi hiperandrogenisme, adalah fenotipe resistensi insulin yang kita kenal dengan sindrom metabolik. Dan mungkin ini yang akan perlu kita bahas agar penata laksanaan PCOS ini bisa lebih komprehensif. Ilustrasi kasusnya mirip seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Andon, itu pasien yang sama, yaitu ada perempuan 28 tahun belum menikah, keluhannya amenorrea sekunder, dan dia sudah mulai haidnya tidak teratur sejak usia 15 tahun. Dia menars usia 12 tahun, teratur, dan dia juga muncul keluhan bulu-bulu halus di badan sejak usia 10 tahun. Pasien juga sulit untuk diedukasi berolahraga. Pasien pernah berobat ke spesialis endokrinologis dan mendapatkan metformin untuk pradiabetesnya karena ternyata juga ada pradiabetes. Dan ayahnya memang obes, memiliki diabetes, hipertensi, stroke, dan sudah meninggal. Ini tadi pasien yang sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Andon. Ini adalah pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan fisik. Ditemukan kalau masuk kriteria ini obes morbid ya, karena memang juga sudah ada kelainan metabolik yang lain dengan lingkar perut yang sangat besar di atas 80 dan ada akantosis nigricans disertai dengan bulu-bulu di beberapa bagian dada, punggung, dan ekstremitas.
Dari hasil pemeriksaan yang ada tadi Prof sudah menyampaikan bahwa pada saat kita ingin menegakkan PCOS, maka kita harus menyingkirkan beberapa kelainan endokrin yang lain, seperti endocrine secreting tumor, kemudian Cushing syndrome, gangguan tiroid. Jadi mohon maaf ini kita langsung melakukan dari sekian kali pasien kontrol sudah ada beberapa pemeriksaan, tapi mungkin belum lengkap semua. Yang ke arah Cushing memang tidak dicek langsung karena secara klinis pasien tidak kami temukan tanda-tanda yang spesifik ke arah Cushing, namun sebaiknya memang harusnya dilengkapi. Kita bisa lihat di sini HOMA-IR-nya sangat tinggi dengan insulin puasa yang sangat tinggi. DHEA-nya normal, jadi kemungkinan ini bukan endocrine secreting tumor. Jadi diagnosis yang ditegakkan pada pasien yang tadi, jadi Prof sudah menyampaikan kemungkinan amenorrea sekundernya karena PCOS, pasien juga ada sindrom metabolik dan obesitas morbid. Nah, bagaimana cara kita menata laksana sindrom metabolik pada pasien ini? Kita akan mulai beberapa topik, saya akan mulai dari epidemiologi dan definisi. Jadi memang PCOS ini merupakan suatu kondisi endokrin yang kompleks, prevalensinya berbeda-beda dilaporkan ada yang 6-10 bahkan 20%. Ditandai oleh kelainan biokimia dan kelainan klinis ya berupa tanda-tanda hiperandrogen dan gangguan menstrual atau kadang-kadang pasien mengeluh dengan irregular mens. Dan dari pemeriksaan penunjang dapat ditemukan kelainan polikistik. Tapi tadi Prof sudah menyampaikan 2 saja itu sudah cukup. Lebih dari 50% itu overweight, tapi ternyata tadi Prof menyampaikan banyak juga yang lean ya, termasuk yang sedang bicara sekarang. Dulu pasiennya Prof Andon. Tapi di sini artinya memang menunjukkan bahwa resistensi insulin tidak hanya dimiliki oleh pasien PCOS yang obes saja, tapi yang lean pun ternyata juga memiliki beberapa kelainan metabolik terkait resistensi insulin yang dimiliki. Dan hampir 50% pasien dengan PCOS ini akan memiliki progres ke metabolic syndrome. Jadi selain dia memiliki masalah di infertilitas ya, dia juga memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami cardiovascular disease. Patofisiologi yang utama pada PCOS tadi Prof sudah menyampaikan bahwa adalah resistensi insulin. Mekanisme terjadinya resistensi insulin pada PCOS ini tidak selalu semuanya sama dengan yang terjadi pada obesitas. Dikatakan bahwa pada fase adrenars itu ada fase penurunan sensitivitas insulin sementara. Dan di saat-saat itulah apabila pada beberapa adolescents yang memiliki genetik tertentu dan dipicu oleh mungkin overweight atau obes, maka itu akan menjadi sudah mulai berjalanlah itu kelainan-kelainan atau patofisiologi terjadinya ke arah PCOS. Obesitas sendiri juga akan memperparah resistensi insulin yang sudah ada. Pada pasien-pasien yang tidak obes, PCOS itu pasien-pasiennya juga ditandai dengan akumulasi lemak ekstra adiposa, ya, dan ini akibat kemampuan kapasitas storage dari lemak di subkutan itu menurun. Dan juga ada peningkatan sekresi dari sitokin. Jadi yang tadi disampaikan memang utamanya adalah resistensi insulin, mau dia lean, mau dia obes, jadi tetap untuk tata laksananya bagaimana kita mengatasi resistensi insulin tersebut. Resistensi insulin ini akan menyebabkan hiperinsulinemia, sehingga tadi Prof sudah menyampaikan akan terjadi kelainan yang ditandai dengan hiperandrogenisme, gangguan rasio LH-FSH, penurunan seks hormon binding globulin, sehingga terjadilah fenotipe hiperandrogen dan gangguan menstruasi yang dapat didiagnosis sebagai PCOS. Hiperinsulinemia ini akan menstimulasi produksi androgen di sel TK dan terdapat peningkatan respon androgen terhadap stimulasi. Jadi pada saat gonadotropin releasing hormone itu memberikan rangsangan, itu ternyata terjadi peningkatan sensitivitas. Dan inilah juga yang menyebabkan tingginya kadar free androgen karena ada penurunan sekresi seks hormon binding globulin seperti yang tadi disampaikan oleh Prof Andon. Jadi androgen produksinya meningkat tapi seks hormon bindingnya menurun sehingga free androgen atau testosteronnya menjadi meningkat. Ternyata testosteron itu juga merupakan salah satu substrat yang memperberat sinyal post reseptor resistensi insulin.
dan akan menginjus inflamasi dan mengganggu oksidasi lemak. Inilah yang akan memperberat resistensi insulin yang sudah ada. Kita akan masuk pada gangguan metabolik pada PCOS. Jadi ini sudah disampaikan tadi, dia memiliki resistensi insulin regardless dari status indeks massa tubuhnya. Dan disebutkan di sini untuk adolescents dengan PCOS itu memiliki konten lemak di dalam hati yang lebih tinggi, kemudian disfungsi dari mitokondrianya itu lebih berat dibandingkan dengan sesama adolesen yang tidak PCOS. Ya. Dan ini peningkatan visceral adiposity ini seiring dengan meningkatnya severity dari PCOS. Dan ini juga seiring nanti juga dengan tingginya peningkatan serum androgen dan penurunan seks hormon binding globulin. Nah, dan satu lagi yang mungkin cukup menarik, tadi juga sudah disampaikan bahwa resistensi insulin pada PCOS ini bersifat tisu selektif. Jadi efeknya terhadap kemampuan uptake glukosa yang dependen insulin itu terganggu, tapi sensitivitas insulin, aksi insulin terhadap proses steroidogenesis itu terganggu. Ya, jadi memang dia tisu selektif. Dan karena ada gangguan dari sensitivitas insulin di jaringan perifer yang akan memudahkan seseorang itu mengalami disglikemia, kemudian dislipidemia, sehingga proporsi sindrom metabolik pada populasi ini dilaporkan lebih tinggi, ya bisa 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang tidak PCOS, dan itu sekitar 30 sampai hampir 50%. Nah, untuk manajemen, tadi sebenarnya Prof sudah menyampaikan, sebenarnya untuk manajemen ini kita perlu multidisiplin ya. Yang hadir pada sesi kali ini meskipun hanya dari obgyn dan dari endokrin penyakit dalam, tapi sebenarnya kita membutuhkan tim yang lain. Kita membutuhkan tim dari gizi, kita juga membutuhkan tim dari kedokteran olahraga atau bahkan rehab medik. Kita tahu kalau memang dia prototipe yang tidak obes, ya, tidak ada hendaya untuk aktivitas fisik, mungkin untuk konseling aktivitas fisik kita mungkin cukup untuk secara sederhana menyampaikan yang tadi Prof sudah sampaikan, berolahraga sekitar 150 menit, ya, kemudian dengan olahraga yang aerobik gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien itu obes dengan sudah mulai ada gangguan-gangguan fisik untuk gerakan-gerakan tertentu, tidak jarang kita harus melibatkan tim rehab medik ya untuk menilai kapasitas fisik, kemampuan dia untuk berolahraga dan untuk beraktivitas. Karena bagaimanapun juga kalau hanya intervensi diet saja, maka target yang diharapkan memang tidak begitu optimal. Kalau dikombinasi antara diet dengan aktivitas fisik, maka dampaknya akan lebih baik. Kita lihat di sini, apa yang kita harus atasi pada PCOS ini? Selain kita mengatasi gangguan metaboliknya, anovulasinya, tanda-tanda hiperandrogennya, dan juga menstrualnya. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita atasi. Di sini mungkin yang akan banyak dibahas adalah mengenai penggunaan untuk mengatasi resistensi insulin secara non-farmakologi dan farmakologi. Untuk intervensi lifestyle, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa weight loss 5-7%, bahkan 5% pun, itu sudah mampu untuk memperbaiki status reproduksi dan metabolik pasien-pasien ini. Bahkan nanti kita bisa lihat pada studi-studi meta-analisis selanjutnya, di slide selanjutnya, mereka juga mengevaluasi tidak hanya dari sisi metabolik, tapi juga dari sisi resistensi insulin dan juga hormonalnya dalam bentuk kadar free androgen di dalam darah. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa mencapai penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan itu tidak mudah gitu ya. Makanya seringkali kalau kita bicara masalah obesitas, kalau memang pasien yang kita tangani PCOS ini ternyata obesitas, kita seringkali kadang memerlukan bantuan tim psikiatri gitu ya untuk mengidentifikasi apakah ada tidaknya tanda-tanda depresi, kecemasan. Pasien yang tadi dijadikan ilustrasi kasus itu juga dalam perawatan psikiatri ya, karena ditemukan tanda-tanda depresi ringan.
Dan tadi selain exercise juga ada terapi nutrisi medik ya, dan mungkin kita akan langsung saja pada systematic review-nya. Ini ada systematic review yang melibatkan 19 trial. Kalau digabungkan sekitar 1.000 partisipan, durasinya bervariasi antara 1 sampai 12 bulan. Jenis-jenis dietnya di sini dari mulai diet yang untuk hipertensi, kemudian low carbohydrate diet, kalori restricted diet, dan Mediterranean diet. Jadi ada berbagai macam diet yang digunakan. Outcome yang dinilai di sini adalah outcome metabolik ya, jadi HOMA-IR, fasting insulin, kemudian gula darah puasa, BMI, kemudian lingkar perut. Di sini kita bisa lihat dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan intervensi diet, ya, dari segi HOMA-IR, kemudian fasting insulin, ini pemberian diet akan sangat signifikan berpengaruh ya terhadap penurunan HOMA-IR dan fasting insulin. Demikian juga dengan BMI. Di sini juga mengenai berat badan dan waist circumference. Di sini waist circumference-nya juga menurun cukup signifikan. Sehingga di sini diet itu sangat bermanfaat untuk mengatasi resistensi insulin dan manajemen berat badan pada pasien-pasien dengan PCOS. Untuk pasien-pasien yang kadang-kadang tidak toleran dengan pemberian metformin, ya, yang sebagai salah satu farmakoterapi yang kita pakai pada PCOS untuk insulin sensitizer, kadang-kadang dengan melakukan intervensi gaya hidup yang optimal sehingga dia bisa mencapai penurunan berat badan yang signifikan, itu juga, dan dia tidak toleran metformin. Nah, ini sangat membantu ya kalau dia mampu untuk lifestyle-nya berubah. Dan positif efek dari pemberian diet ini sebenarnya comparable dengan pemberian metformin dan lebih sustain ya, karena kalau pasien mampu untuk mencapai penurunan berat badan dan mempertahankan tentu akan lebih baik. Sama halnya seperti studi metformin pada pradiabetes ya, bagaimanapun juga untuk lifestyle modification itu lebih baik, lebih efektif dan lebih sustain dalam mencegah pradiabetes. Untuk jenis diet yang mana yang direkomendasikan tidak disebutkan pada systematic review ini, hanya saja memang masing-masing jenis diet memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti misalnya DASH diet ini relatif mudah, dan untuk pasien-pasien yang agak sulit diet ketat dan karena ini perlu terapi jangka panjang mungkin bisa dipilih. Untuk low calorie diet tentu saja namanya juga low calorie ya, jadi dia akan defisit sekian kalori dan itu sangat dipengaruhi oleh toleransi pasien ya, itu sangat bermanfaat untuk weight loss. Jadi karena memang PCOS ini adalah penyakit kronik gitu ya, dengan gangguan metabolik, maka sangat disarankan untuk pemilihan jenis dietnya sebaiknya bersifat individual. Untuk lifestyle, mungkin kita akan langsung masuk pada systematic review dan meta-analisis juga. Di sini ada sekitar 19 trial yang dilibatkan. Dia melibatkan pasien-pasien PCOS ya, premenopause tentunya, dan diintervensinya dengan exercise yang bisa yang tersupervisi maupun yang tidak tersupervisi, dan lebih dari 2 minggu. Ada yang moderate intensity, ada yang vigorous, jadi ada yang lebih high intensity dibandingkan dengan kelompok yang tidak ada exercise atau diet saja. Yang dinilai selain kebugaran juga aspek metabolik, komposisi tubuh, dan juga aspek reproduktif, dari mulai perbaikan keluhan, dari pola mensnya, kemudian marker hormonalnya. Nah, di sini yang kita lihat adalah bagaimana efek exercise itu terhadap perubahan antropometri. Mungkin di sini kita lihat tanda bulat yang hitam dan tanda segitiga yang hitam. Ini adalah kelompok yang mendapatkan keduanya, yaitu mendapatkan latihan dan mendapatkan intervensi diet. Untuk yang bulat, latihannya itu bersifat moderate, dan untuk yang segitiga ini latihannya lebih berat. Kita bisa lihat di sini ya, dengan perbedaan training time. Jadi untuk kelompok A ini training time-nya 20 jam total dalam 10 sampai 12 minggu. Jadi setara
2 jam per minggu ya. Ini paling ringan, dan kemudian ini training time 30 jam dalam 10 minggu atau 12 minggu, dan ini training time-nya 50 jam. Kita bisa lihat di sini ya, memang semakin lama training time-nya tentu pencapaian penurunan BMI akan semakin optimal. Meskipun itu sudah mulai bisa kita lihat dengan training time minimal 20 jam dalam 12 minggu. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kombinasi antara physical activity dengan diet tentu akan memberikan hasil yang lebih baik. Sebagai contoh di sini untuk training time yang 20, kalau untuk bulatan yang kosong ini kalau dia hanya olahraga saja, tapi kalau olahraga dibantu diet maka dia akan lebih efektif. Demikian juga kelompok-kelompok yang lain. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan Prof juga tadi, sebaiknya pasien di-encourage untuk melakukan keduanya. Ini mengenai lingkar pinggang ya, perbedaan lingkar pinggang ini juga sama sebenarnya. Jadi memang semakin banyak training time-nya ya tentu saja penurunannya akan semakin baik. Namun ternyata 20 jam dalam 12 minggu itu sudah lumayan membantu. Nah, ini aspek hormonal yang diperiksa ini adalah Free Androgen Index ya, dan kemudian HOMA-IR. Kita bisa lihat di sini bahwa kombinasi antara olahraga dengan pengaturan makan di sini terutama untuk yang training time-nya cukup lama ya, di sini 50 jam dalam 12 minggu itu ternyata secara signifikan mampu untuk memperbaiki free testosterone index meskipun sudah mulai tampak di 30 jam dalam 12 minggu. Untuk HOMA-IR kita juga bisa lihat di sini bahwa untuk baseline HOMA-IR semakin tinggi, maka pemberian pemberian physical activity dan diet meskipun itu hanya 20 jam dalam 12 minggu dan moderate activity, nggak selalu yang high intensity, itu juga sudah mampu untuk menurunkan HOMA-IR. Untuk yang HOMA-IR-nya baseline-nya moderate atau high. Jadi semakin tinggi baseline-nya, perubahannya tentu akan semakin besar. Sehingga kita bisa simpulkan dari systematic review dan meta-analisis ini bahwa untuk exercise training pada pasien dengan PCOS itu memperbaiki outcome kardiometabolik ya. Bahkan dengan atau tidak adanya perubahan BMI, ternyata parameter kardiometaboliknya ada perubahan. Dan jadi minimal yang disampaikan tadi adalah 20 jam dalam 10 atau 12 minggu, meskipun efek yang optimal bisa dicapai dengan 50 jam yang dilakukan dalam 10 atau 12 minggu. Dan kalau sudah mencapai targetnya, sebaiknya dipertahankan. Dan ini juga tidak mudah ya dan merupakan PR bagi pasien. Nah, sekarang kita akan masuk pada farmakoterapi. Tadi Prof sudah menyampaikan terapi utamanya adalah lifestyle, tapi apabila itu tidak berhasil atau sulit, maka bisa dibantu dengan farmakoterapi. Di sini ada beberapa agent yang nanti akan kita bahas. Dan ini semua rata-rata memang masuk dalam obat anti diabetes ya, karena memang bekerjanya adalah menurunkan resistensi insulin. Ini kita lihat ada biguanid atau metformin yang bekerjanya adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan hepatic gluconeogenesis. Terus juga ada thiazolidinedione yang merupakan insulin sensitizer juga atau pioglitason. Ada GLP-1 receptor agonis, ada DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki sindrom metabolik ya, ditandai dengan tidak adanya gangguan lipid profile, mungkin juga kalau mengikuti guideline konsensus yang ada, kalau sudah memenuhi nilai tertentu, maka mungkin perlu diberikan statin. Nah, jadi beberapa studi menunjukkan peran insulin sensitizer yang cukup banyak studinya adalah metformin dengan atau tanpa glitason. Jadi metformin monoterapi atau glitason monoterapi atau metformin dan glitason combination. Yang dituju di sini adalah perbaikan dari aspek reproduktifnya dan juga perbaikan dari tanda-tanda hiperandrogenia. Nah, sekarang kita bahas mengenai metformin. Metformin merupakan insulin sensitizer yang klasik ya, namun pada beberapa orang seringkali menimbulkan gangguan gastrointestinal. Jadi dia dilaporkan dapat memperbaiki frekuensi dari menstruasi, mengurangi androgen, dan menurunkan resistensi insulin. Untuk thiazolidinedione ini dia juga merupakan insulin sensitizer ya, dan bahkan untuk
aspek perbaikan lipid dikatakan lebih baik dibandingkan dengan metformin. Hanya saja dia karena side effect-nya adalah retensi cairan, jadi efek weight loss dari glitazone ini nggak sebaik metformin atau agent yang lain gitu ya, karena dia ada risiko weight gain-nya. Nah, kombinasi antara metformin dan glitazone ini dikatakan lebih optimal untuk memperbaiki pola menstruasi dan menurunkan testosteron, HMA-IR, dan profil lipid. Ini ada suatu studi meta-analisis yang melihat membandingkan penggunaan metformin, glitazone, dan GLP-1 reseptor agonis. Dia melibatkan 14 studi yang diikuti oleh sekitar 600 pasien. Dari studi tersebut memang dikatakan untuk metformin yang dikombinasi dengan GLP-1 atau metformin yang dikombinasi dengan TZD itu lebih superior dalam memperbaiki hiperandrogeninya. Studi sebelum ini juga ada semacam meta-analisis, tapi dia belum memasukkan GLP-1 reseptor agonis gitu ya. Dan di studi ini kemudian baru dibandingkan GLP-1 reseptor agonis kombinasinya dengan metformin dibandingkan dengan kombinasi metformin dan TZD. Dan kombinasi metformin dan TZD ini memang cukup efektif untuk recovery dari menstruasi. Dan kalau misalnya ditambahkan GLP-1 reseptor agonis dan metformin ini, fasting glukosnya juga akan lebih baik dibandingkan kalau pakai GLP-1 saja. Karena memang metformin ini bekerjanya di hepatic gluconeogenesis yang ditandai dengan impair fasting glukos atau kenaikan gula darah puasa di pagi hari. Ini yang tadi sudah disampaikan, kalau pakai TZD untuk dekresi, untuk penurunan berat badannya lebih inferior ya, karena memang dia ada efek retensi cairannya. Nah, jadi tapi bagaimanapun juga memang diperlukan studi-studi jangka panjang, bagaimanapun juga ini adalah obat-obatan dan diberikan apabila lifestyle modification ini tidak mampu ya untuk menurunkan berat badan atau mengatasi hiperandrogeninya. Nah, ini untuk GLP-1 reseptor agonis. Tadi sudah kita sampaikan ya, yang meta-analisis dikombinasi dengan metformin, dia memang ada efek additional tambahannya, yaitu dapat lebih membantu penurunan berat badan. Ya, karena dia memiliki beberapa target kerja yang di luar yang dilakukan oleh metformin. Nah, mungkin untuk yang SGLT2 inhibitor ini mungkin relatif baru ya. Jadi sebenarnya mungkin mulai bisa ditengok beberapa artikel terakhir mulai melihat manfaatnya dia pada pasien-pasien PCOS terutama yang obes ya. Karena memang penggunaannya dia dapat membantu menurunkan berat badan. Dengan dia dapat mencegah reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal ginjal, maka ada sejumlah kalori dari glukos yang terbuang lewat urin. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Jadi PCOS ini merupakan kondisi endokrin yang kompleks, prevalensinya beragam antara 15-20%. Lebih dari 50% adalah overweight, tapi yang lean pun juga memiliki resistensi insulin dan ditandai dengan peningkatan akumulasi lemak ekstra adiposa. Dan manajemen PCOS ini membutuhkan pendekatan yang multidisiplin ya. Kita harus menata laksana tidak hanya hiperandrogenismenya tapi juga resistensi insulinnya, karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fertilitas dan menurunkan risiko kardiovaskularnya jangka panjang. Manajemen utamanya adalah lifestyle modification dan dapat dibantu dengan farmakoterapi, baik untuk menurunkan resistensi insulin maupun untuk mengatasi hiperandrogennya untuk mencapai target terapi. Dan ini obat-obatan seperti GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor, ini adalah obat-obat jenis diabetes, obat-obat untuk diabetes yang memang juga memiliki efek yang cukup baik dengan weight loss. Seiring dengan kita tahu bahwa weight loss 5-7% sangat bermanfaat untuk perbaikan aspek reproduksi dan juga resistensi insulin pada pasien, maka mungkin ini juga bisa kita pertimbangkan untuk pasien-pasien PCOS kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya.